kita akan mendengar firman Tuhan. Nah, dalam rangka bulan Agustus kita masih dalam tema Leading Us as Influence in My Church. Kita dihimbau oleh Bapak Gembala senior kita untuk menjadi influence di dalam gereja kita. Bukan cuma di luar sana, tetapi influence dimulai dari dalam. Nah, untuk membuat hidup kita menjadi influence bagi orang-orang terdekat kita, tidak ada cara lain. Bukan cara pakaian kita berubah, cara sisir rambut kita berubah, atau cara bicara kita berubah. That can be too, itu bisa juga. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana caranya kita mengubah sikap hidup kita, cara berpikir kita, pandangan kita, dan perbuatan kita. Yang terus akan diubah karena kita harus berubah. Pertumbuhan rohani adalah juga perubahan sikap. Dan perubahan sikap tidak akan terjadi tanpa dimulai dengan perubahan paradigma. Dan perubahan paradigma tidak akan terjadi kalau tidak dimulai dengan perubahan cara berpikir. Dan perubahan cara berpikir tidak akan terjadi kalau saudara tidak diinfo atau diberikan pengetahuan apa yang seharusnya saudara kerjakan. Nah, ini kaitannya erat sekali. Nah, sekarang ini zaman sudah sangat terbuka. Dunia sangat luas sehingga multimedia, bahkan sosial media sudah menjadi acuan buat kita. Kalau dulu kita bilang segala sesuatu adalah kita bertanya Tuhan. Kalau sekarang sebelum tanya Tuhan kita selalu bertanya ke Tuh kan? Mr. Google sudah mengalahkan Tuhan dalam hal kita mencari informasi. Nah, karena itu juga banyak sekali pengajaran-pengajaran, penyampaian firman, sistem kehidupan yang ditawarkan oleh Mr. Google di sana yang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab kita katakan. Ada banyak orang yang berbicara atas nama Pastor A, Pastor B, televangelism, dan mereka mengkhotbahkan sepertinya hal-hal yang luar biasa, tetapi inti pengajarannya, inti khotbahnya tidak biblical sama sekali. Nah, we have to be careful untuk itu. Dan itu akan sangat mempengaruhi sikap kita dalam hidup dengan keluarga, suami istri, anak orang tua, bahkan berrelationship di gereja. Nah, untuk itu, untuk membuat rambu-rambu supaya hidup kita waspada terhadap sesuatu yang tidak biblical, saya harus menyampaikan pengajaran yang biblical, yang sound mind menurut kita. Walaupun nanti mungkin akan ada banyak yang tersinggung, saya mohon maaf, tetapi biarlah hari ini kita belajar berhati-hati untuk kita melihat bagaimana hidup kita untuk membuat. Jangan menjadi seperti saya katakan berkali-kali. Jangan ingin influence orang lain. Tapi influence-lah dirimu sendiri lebih dulu. Waktu kita menginfluence diri kita sendiri dan mengadakan perubahan dalam sikap dan cara berpikir, maka orang di sekitar kita akan melihat perubahan kita. Dan mereka akan berkata, sungguh aku melihat Yesus ada di dalam dirimu. So that's why, fasten your seatbelt. Hati-hati. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-8 berkata, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Perhatikan di sini bahwa banyak Paulus sendiri berkata kepada jemaat di Kolose, bukan cuma pada masa kini, tapi pada masa lalu pun banyak orang-orang yang memberikan pengajaran, memberikan khotbah, memberikan training yang tidak sesuai dengan yang Alkitab katakan. Walaupun Mr. Google belum ada, televangelism belum ada, buku-buku rohani belum ada, tetapi pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh, filsafat yang aneh-aneh sudah ada. Jadi kalau saudara berkata sekarang zaman lebih bejat dari zaman dulu, tolong koreksi statement Anda. Bahwa kalau kita takut dengan LGBTQ, kalau kita takut dengan hancurnya moralitas,
Saudara mesti berkaca seperti sering saya katakan, bagaimana dengan cerita Sodom dan Gomora. Sampai hari ini Tuhan belum ada menghancurkan 2 kota besar. Tetapi sejak Alkitab ditulis, Tuhan menghancurkan kota Sodom dan Gomora karena kebejatan moral mereka. Jadi ini akan menghibur saudara dalam berpikir bahwa tidak usah takut menghadapi situasi masa kini yang walaupun penuh dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang najis, tetapi kita juga jangan look down, Allah biarkan saja, enteng, tidak. Tapi ambil apa yang Paulus katakan dalam Kolose, hati-hatilah, awas-awaslah, waspadalah. Nah, saya masuk kepada poin yang pertama. Hati-hati supaya jangan ada yang terpengaruh dengan filsafat manusia yang kosong. Saudara, saya bagi 2 macam. Kalau saudara sangat sedikit membingungkan, nanti boleh tanya saya. Tetapi sebelum saya masuk apa yang Paulus katakan di dalam Kolose pasal 2 ayat 8, saya akan ambil lebih general dulu. Ada 3 hati-hati yang Paulus katakan di dalam kitab Kolose ini. Yang pertama, Paulus menekankan juga hati-hati terhadap filsafat yang kosong. Ini yang sudah saya katakan tadi. Filsafat dalam bahasa Inggrisnya adalah filosofi. Filosofi adalah falsafah atau filsafat yang diagungkan oleh banyak orang yang mengandalkan intelektual dan filsafat manusia yang dikatakan oleh orang-orang bijaksana tempo dulu, orang-orang bijaksana yang sangat berpengaruh, yang sangat mempengaruhi produktivitas dan culture di mana kita hidup. Nah ini, hati-hati dengan itu. Yang kedua, dalam kitab Kolose, Paulus juga mengatakan hati-hati terhadap pendapat orang tentang makanan dan minuman. Kolose 2 ayat 16 berkata, karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru atau maupun hari Sabat. Jangan ada orang yang berpendapat bahwa hari Sabat itu harus tetap kita pegang. Dan itu ada sampai sekarang, gerejanya masih ada. Dan mereka masih memegang pengajaran Taurat. Dan sangat disayangkan, mereka percaya kepada Yesus, mereka percaya kepada anugerah, tetapi mereka double minded, mereka percaya kepada Taurat. Dan ini yang akan kita pelajari hari ini, bagaimana pengajaran-pengajaran yang di luar Kristus, yang sepertinya menyamar ada di dalam Kristus. Oke, yang ketiga yang Paulus katakan harus berhati-hati, bukan bertiga, sorry, yang kedua dulu, masih. Kita juga semua tahu bahwa, 3. Hati-hati terhadap pelajaran tentang upah dalam kehidupan. Saudara, Kolose 2 ayat 18 berkata, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri dari pikiran yang bersifat duniawi. Nah, perhatikan di sini. Dulu saya waktu masih remaja, ada banyak kelompok yang berkata, mereka belajar bahasa malaikat dan mereka mengerti malaikat berbicara. Dan sepertinya kelompok ini menganggap dirinya sangat rohani. Mereka bisa mengerti bahasa malaikat. Tetapi di Alkitab tidak ditulis bahwa kita mesti mengerti bahasa malaikat. Amin. Yang ditulis oleh Alkitab bukan mengerti bahasa malaikat, tetapi ada satu karunia berbahasa lain, bahasa roh. Amin. Dan itu tidak ditulis di dalam Alkitab. Apakah bahasa roh ini bahasa malaikat atau bahasa genderuwo? I don't think bahasa genderuwo. Tetapi ini adalah bahasa yang diberikan Tuhan untuk kita komunikasi kepada Dia. Janganlah kemenangan kita, upah kita ditentukan juga. Orang yang berbahasa roh jangan berpikir engkau lebih rohani dari orang yang tidak berbahasa roh. Nah dulu ini juga ditekankan.
Karena di dalam Alkitab bahasa roh adalah the gift atau pemberian. Termasuk daripada 9 pemberian roh, karunia roh. Saya nggak menyinggung itu, tetapi ini hanya sebagai dasar pengertian bahwa janganlah kita mementingkan atau mengutamakan upah dalam kehidupan karena perbuatan. Ada yang berkata yang lebih berpuasa itu lebih rohani. Yang lebih banyak jam doanya lebih rohani. Tidak ditulis dalam Alkitab demikian. Saudara boleh berdoa 1 hari 8 jam, tetapi engkau bisa tetap jatuh dalam dosa. Amin. Rasul Paulus menulis kepada sidang jemaat di Kolose bahwa kalau kamu tidak berhati-hati akan ada banyak pengajaran dan pendapat orang yang membuat kamu menjadi bingung dan tertipu oleh kepalsuan agamawi mereka. Dulu saya termasuk jebakan ini juga. Saya berdoa lebih banyak, saya berpuasa lebih banyak. Saya pikir dengan demikian akan lebih menyukakan hati Tuhan. Dan itu adalah pendapat yang keliru. Nah, sekarang saya masuk ke dalam pelajaran inti dari tadi 3 kelompok besar. Berhati-hati dengan itu. Sekarang ada 5 hal utama dalam pelajaran ini yang akan saya bahas. Kita perlu berhati-hati 5 hal utama yang bisa menyesatkan cara berpikir kita dan pertumbuhan rohani kita ke arah yang salah. Nomor 1, intelektual. Nomor 2, ritualism atau upacara-upacara agama. Saudara, engkau datang tiap kali acara di gereja tidak membuktikan engkau lebih rohani dari yang lain. Itu ritualism. Legalism, pegang Taurat abis-abisan dan engkau berkata engkau lebih rohani dari yang lain. Itu legalism. Mysticism atau percaya kepada hal-hal yang gaib. Ada yang berkata bahwa Tuhan mengangkat aku ke sorga hampir tiap bulan naik turun ke sorga. Tuhan Yesus saja yang punya sorga enggak begitu, saudara. Tuhan Yesus enggak pernah menulis dalam Alkitab, aku tadi Bapak datang dan Bapak ngajak aku jalan-jalan ke Firdaus. Enggak gitu. Ada banyak pendeta-pendeta yang berkata seperti itu. Dan hal-hal yang gaib. Ya. Yang ketiga, yang kelima, Sadukisism. Orang-orang yang berpegang pada peraturan-peraturan agamawi mereka. Nah, saya menggarisbawahi tentang Sadukisism. Saudara, sampai hari ini, dengar baik-baik. Israel bukan saudara kita di dalam Kristus. Dengar baik-baik ini. Kenapa? Dia tidak mengakui Yesus Kristus sebagai penebus dosanya. Jadi kalau relation kita dengan Israel bukan saudara di dalam Kristus, tapi satu nenek moyang dia, Abraham, dan Yesus lahir di sana. Saya pernah berdebat dengan orang yang tokoh bangsa Israel, yang waktu itu kita membiayai aliyah, perjalanan orang-orang Israel yang dari Ethiopia untuk menuju ke Israel. Kita pernah ambil bagian karena saya sangat percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan datang kembali yang kedua kali sebelum bangsa Israel berkumpul sebagai bangsa yang utuh di negaranya sendiri. Sampai sekarang kalau saya masih punya dana, saya masih mau membiayai ini. Kenapa? Karena ini akan membantu mempercepat kedatangan Tuhan. Tetapi kalau kita berkata bahwa kita harus membela Israel habis-habisan, dalam hal ini juga kita salah. Kenapa? Karena Israel sampai hari ini menolak Yesus Kristus. Dia hanya keturunan Abraham. Tuhan Yesus berkata bahwa keturunan Abraham yang lain ada ya Pak. Siapa? Ya kita. Keturunan Abraham bukan by blood tetapi by the Spirit. Sehingga di dalam roh kita mewarisi janji Tuhan untuk Abraham. Ini, tangkap ini. Tapi jangan membabi buta. Banyak pendeta-pendeta di luar sana memakai istilah Judaism, Sadukism, diaplikasikan di dalam gerejanya. Sehingga mereka tidak mau berkata Tuhan dengan panggilan Tuhan, mereka panggilnya juga dengan YHWH. Mereka tidak mau mengadopsi apa yang kekristenan lakukan, mereka mengambil Judaism masuk ke dalam ibadah mereka. Nah ini yang keliru, ini yang kita harus mengerti bahwa kita tidak didesain menjadi Jewish, tetapi kita didesain menjadi anak-anak Tuhan oleh darah Tuhan
Yesus Kristus. Saudara tetap bisa jadi orang Indonesia, tapi anak Tuhan Yesus. Saudara bisa jadi orang Australia, anak Tuhan Yesus. Saudara menjadi orang Ethiopia, orang Kalimantan, orang Dayak, orang Madura, tetap anak Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus cinta segala bangsa. Dan Indonesia saya sangat kagum. Berkali-kali saya bilang, Indonesia banyak mengambil prinsip banyak dari Alkitabiah. Walaupun gak dicatat ayatnya, Bhinneka Tunggal Ika, itu menurut saya sangat spiritual. Walaupun berbeda-beda, tetapi kami satu tujuan. Itulah kekristenan. Kita cinta segala bangsa dan satu tujuan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, sekarang saya masuk yang lebih dalam. Mudah-mudahan 40 menit cukup waktunya untuk membahas 5 hal-hal yang perlu kita hati-hati ini. Pertama, intelektual. Kita harus berhati-hati dengan intelektualisme. Kolose 2 ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Garis bawah ini ya. Rasul Paulus tidak berkata kita harus menolak budaya, seluruh budaya dunia. Rasul Paulus tidak berkata kita harus menolak filsafat, seluruh filsafat. Tidak, tetapi yang Paulus katakan, kita harus berhati-hati. Karena banyak intelektual, cara berpikir, filsafat, filosofi, culture, menukar balikan kebenaran Alkitab yang sangat sederhana. Janganlah menukarkan kesederhanaan iman kita di dalam Yesus dengan filsafat yang kosong. Contoh tadi, kamu harus berdoa lebih banyak supaya Tuhan sayang sama kamu. No. Itu filsafat yang kosong. Kata filosofi atau filsafat artinya dalam bahasa Greka adalah sangat menyukai hikmat dan intelijensia. Coba saudara sependapat gak dengan saya? Bukankah keadaan kita sekarang seperti itu? Betul nggak? Semua kita di counter attack dengan masuk akal apa enggak? Bahkan statement di gereja pun banyak yang berkata, is that make sense? Saya nggak suka dengan statement ini. Banyak statement di dalam Alkitab, ayat firman, tidak masuk akal. Jangan mencoba untuk dirasionalisasikan. Karena waktu kita rasionalisasikan, maka pikiran kita akan tidak bisa menangkap apa yang Alkitab katakan. Contoh, masuk akal nggak saudara sakit, terus diolesi minyak, terus digosok-gosok sembuh? Nggak masuk akal. Kecuali kalau saudara lagi kedinginan digosokin minyak mentol. Itu masuk akal. Yang kedua, Alkitab berkata, pergilah kepada para penatua, doa tumpang tangan. Kenapa nggak tumpang kaki? Saudara, masuk akal nggak dengan ditumpangin tangan orang sembuh? Apa yang terjadi? Oke, saya mau beritahu saudara, ada banyak yang nggak masuk akal di dalam Alkitab. Tetapi itulah pekerjaan roh. Satu, yang kedua, juga ada banyak yang tidak masuk akal kita, tetapi kita lakukan, tetap bekerja. Contoh, saudara tahu antibiotik buat apa? Obat ya tahu, obat apa? Antibiotik, obat buat infeksi, betul? Nah sekarang coba jelaskan kepada saya bagaimana cara kerjanya antibiotik bisa melawan infeksi saudara. Hanya orang yang belajar kimia, yang belajar kedokteran dan belajar apoteker yang bisa menjelaskan. Saudara yang belajar mekanik nggak bisa menjelaskan. Tapi seperti saya sekarang, kunci kontak, sekarang nggak ada kunci kontak. Sekarang adanya cuman ada push button gitu loh ya. Nah kalau dulu kunci kontak, bagaimana caranya kita push button, tiba-tiba engine bisa hidup. Can you explain it?
No, because we are not mechanic, tapi mekanik bisa menjelaskannya. Ada banyak hal yang walaupun ada di ilmiah dunia, kita tidak bisa mengerti, kita tidak bisa menjelaskan, tapi kalau kita ikut pattern alurannya, maka itu akan bekerja. Contoh bagaimana pesawat terbang bisa naik. Orang bilang hukum aerodinamik, betul. Tapi jelaskan hukum aerodinamik sama saya. Saya nggak tahu, kenapa? Saya bukan orang ahli kimia, fisika. Orang ahli fisika bisa menjelaskannya. Jadi banyak hal yang intelektual kita tidak bisa capai, tapi kalau kita bisa lakukan adalah hal yang di dalam iman. Contoh keselamatan di dalam iman. Bagaimana orang-orang menyerang kita. Kita punya 3 Tuhan. Kita diserang itu, kita punya Trinitas. Tapi saya berkata, kita tetap punya 3 Tuhan. Tapi dalam satu kesatuan. Bagaimana mungkin bisa bersatu 3 Tuhan tetap 3? Betul. Tetapi nah inilah makanya yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Tuhan itu 3 pribadi. Dulu saya menjelaskan Tuhan itu 3 tetapi satu. Satunya gimana? Enggak saudara. Mereka itu tetap 3 tetapi dalam satu kesatuan. Mereka tidak pernah argumen, tidak pernah berdebat. Karena mereka adalah Tuhan yang bisa menyelaraskan. Nah bagaimana mungkin 3 bisa menjadi satu? Ya itulah namanya iman. Itulah namanya kebenaran yang kita tidak bisa lihat. Nah contoh lagi, hal-hal yang itu kan tadi soal agama yang benar. Sekarang ada beberapa contoh yang salah yang saya akan berikan di sini. Contoh, God help those who help themselves. Saudara sering dengar itu? Mulai hari ini coret itu dari perbendaharaan pengetahuan saudara. Kalau saudara bisa menolong dirimu sendiri, do you need God? So, buat apa? God not help us because we can help ourselves. So that because we cannot help ourselves, so we need God. Are you with me? Mari kita tolak statement yang berbau rasional banget. Ini rasional banget. Yang kedua, God love you more if you doing good. Ini khususnya orang tua yang ngajar anak. Jangan bilang kepada anakmu, Tuhan marah loh kalau kamu nakal. Tuhan nanti sangat baik kasih kamu, hadiah kamu, berkati kamu kalau kamu baik. Jadi mulai dari kecil anak itu sudah ditanamkan Tuhan sangat suka yang baik, benci yang jahat. Sehingga pada waktu mereka buat kesalahan, buat dosa, mereka akan lari daripada kita dan lari daripada Tuhan, betul nggak? Sembunyi, kenapa? Karena kita salah didik mereka, salah ajar mereka, kita takut-takuti mereka. Anak-anak orang tua yang ada di sini. Awas loh, jangan ke tempat-tempat gelap. Di situ banyak setan. Ampun, saya dulu digituin saudara. Sehingga anak itu takut ke tempat gelap. Jadi kalau ke tempat gelap mereka mau enggak. Karena mereka diindoktrinasi dengan statement yang salah. Setan tidak ada di tempat gelap saja, di tempat terang pun banyak. Jangan lu ke kuburan, di sana banyak setan. Ada roh-roh gentayangan di kuburan adalah yang lagi frustrasi. Sama dengan kita yang frustrasi ke kuburan malam-malam, benar nggak? Kalau roh setan lagi nggak frustrasi, lagi senang-senang, dia nggak ada di kuburan. Dia ada di diskotik, dia ada di klub-klub, dia ada di dugem, dia ada di kasino. Betul nggak? Bahkan juga mungkin ada di gereja. Ya, ada di gereja karena saudara yang bawa. Delete dalam nama Yesus tidak. Oke, 3. God will judge us according to our accomplishment. Ini loh, orang tua, jangan push anakmu. Sekolah yang baik, yang pintar, tambah pintar Tuhan sayang kamu. Jadi kalau anak itu gagal sekolahnya, ujiannya jelek, dia nggak laporin, dia masukin ke WC, itu terjadi sama Yosi. Saya masih ingat betul waktu dia ulangan merah, kita masih di Bali, dia masih kecil,
Dia keluar dari kamar mandi, saya masuk, mukanya tuh pucat. Saya nggak bingung kenapa nih anak kok begitu jadi kaget pucat. Nggak tahu dia habis nge-flash kertas ujian yang nilainya merah. Nah karena saya curiga, saya lihat kenapa, mau nggak mau saya gorok itu toilet. Saya ambil kertasnya, untung belum hancur. Saudara, jangan tantang atau jangan challenge anakmu untuk berprestasi supaya Tuhan mengasihi. Nanti waktu mereka gagal, waktu mereka tidak berprestasi, mereka merasa Tuhan sangat tidak suka kepada mereka. Padahal Tuhan mau mencari kita in any condition of our life. Dan orang tua yang ada di sini, jangan suruh anakmu les segala macam. Biarkan mereka bertumbuh menjadi anak-anak. Tapi juga jangan biarkan spoil mereka. Jadi mereka pengangguran terhormat. Ini jangan ikuti filosofi orang-orang di sini. Ya. Yang keempat, ini juga bahaya buat kita semuanya. If anything feels good, it must be good. Jikalau kamu merasa itu baik, itu pasti baik. Hei orang tua, perasaanmu bisa menyalahkan kamu, perasaanmu bisa menipu kamu. Engkau bisa merasa baik padahal itu hal yang jahat. Amin. Jangan judge segala sesuatu berdasarkan perasaanmu dan pikiranmu. Kamu pikir itu baik maka kamu kerjakan. No. Sebelum kamu mengerjakan sesuatu kamu harus introspeksi dan counter attack dengan kebenaran firman. Sometimes kebenaran firman justru membuat kita merasa tidak baik. Saya nggak perlu jelaskan. Tapi tidak semua perasaan baik akan membawa kita melakukan perbuatan baik. Yang terakhir, self-expression is only the way of your realization. Nah, ada banyak orang tua berkata gini, ikuti suara hatimu. Hatimu itu harus kau pelajari. Sangat keliru. Alkitab justru berkata hati adalah pangkal daripada segala sesuatu kejahatan. Cek, hati kita tidak 100% dikontrol oleh firman dan Roh Kudus. Jadi suara hati kita mesti cek lagi dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Jangan ikuti suara, betul Roh Kudus berbicara lewat hati, betul, tetapi harus di counter attack dengan lagi-lagi dengan firman. Jadi di atas segalanya, bukan suara hatimu, bukan pikiranmu, bukan keinginanmu, bukan caramu, tetapi kembali kepada firman. Nah, sekarang mengapa kita harus berhati-hati terhadap intelektual? Nomor satu, intelektual bisa menyesatkan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia yang tidak menurut Kristus. Filsafat adalah kesukaan orang-orang berhikmat, kebijaksanaan. Kita jauh-jauh ngirimin anak dari Indonesia sekolah kemari untuk apa? Smarter. Betul? Nah hati-hati, seringkali karena mereka smarter, mereka tidak dipimpin oleh kebenaran Alkitab. Nanti mereka akan mendikte kita. Loh kok nggak ada amin orang tua? Nanti saya sampai kepada pelajaran seperti itu. Kata kunci yang di sini harus kita pelajari adalah ilmu pengetahuan, kecerdasan yang tidak berdasarkan firman Tuhan bisa menyesatkan. Tetapi jangan juga ngomong sama orang-orang sekitar kita. Udah nggak usah sekolah pintar-pintar, nanti kamu akan juga berontak sama Tuhan. No. Tuhan tidak menciptakan otak kita. Tuhan tidak menciptakan ilmu pengetahuan untuk melawan Dia. Tetapi kita harus berhati-hati, dasar ilmu pengetahuan sekarang yang dijadikan fondasi daripada pendidikan kita adalah teori evolusi. Ini dengar baik-baik. Dan teori evolusi ini sudah sangat menyimpang dari kebenaran Tuhan. Teori evolusi berkata bahwa kita ada karena satu ledakan, ada karena satu yang terjadi.
bukan karena diciptakan. Nah, ini masalah besar. Kita anak-anak Tuhan percaya bahwa kita adalah makhluk ciptaan. Tetapi teori evolusi berkata kita self-existent. Inilah persoalannya. Kalau dasar pendidikan ini sudah salah, maka ke atasnya semakin salah. Saudara tahu menara Pisa di Itali? Dasar fondasinya itu miring sekian milimeter. Tapi setelah berapa lantai, berapa tingkat, mereka mencengnya makin kelihatan. Waktu dasar kehidupan kita salah daripada creationist menjadi evolutionist, maka apa yang muncul dari hidup kita, cara berpikir kita akan keliru. Jadi anak-anak yang sekolah di sini sampai gelar bachelor, master atau doktor, saudara harus berhati-hati dengan statement-statement para profesormu. Are you with me? Nah, beberapa klaim yang dikatakan oleh orang-orang dunia yang bisa menyesatkan cara berpikir kita adalah seperti ini. Yuk kita baca. Nomor 1. Kalau engkau tahu seperti yang aku tahu. Nah, orang-orang yang makan bangku sekolahan lebih banyak daripada saya, dia akan berkata, iya lu gak sekolah sih. Gua sekolah. Lu kurang belajar sih. Gua belajar. Jadi belajar pengetahuan sekolah dianggap sesuatu hal yang perlu mereka jadikan andalkan. Which is tidak salah secara natural. Tetapi apakah itu benar secara biblical? No. Yang kedua, kalau engkau lulus sekolah seperti aku sudah lulus sekolah. Nah, saudara perhatikan. Jadi kembali ini mengagungkan apa yang pencapaian terjadi. Dan seringkali banyak orang tua mengeluh kepada saya pun waktu konseling. Pak, udah susah-susah ngebesarin anak. Pak udah sekolahin anak jauh-jauh, habis miliaran dolar, miliaran rupiah. Sekarang anak itu pulang, kok akhirnya melawan saya. Ini karena dasarnya yang salah tadi. Cara penilaian mereka. Dan orang-orang anak-anak yang sekolah berkata begini, Papa kan gak sekolah. Papa kan gak seperti aku dididik, diajar di luar negeri. Papa kan cuma SD pun SD Impres. Mama apalagi? Jadi udahlah gak usah diikutin. Pendapat mereka, omongan mereka gak cocok untuk zaman sekarang. Saudara dengar baik-baik. Inilah yang Paulus katakan, hati-hati dengan falsafah yang bisa menyesatkan. Pengetahuan, kecerdasan, kecermatan, kehebatan bisa menyesatkan. Tetapi bisa dipakai untuk hal-hal yang membangun. Amin. Saya tidak berkata jadi anak Tuhan, jangan pakai otak, pakai dengkul. Salah. Untuk belajar firman, untuk mengerti dan menjelaskan firman seperti ini, perlu otak enggak? Saudara pikir saya enggak ngotak ini belajar gini? Ngedengkul. Mari kita gunakan filosofi, falsafah, culture, pendidikan, buku, pengetahuan untuk lebih memuliakan Tuhan. Bukan untuk against Tuhan. Amin. 2. Tadi yang pertama apa? Intelektual bisa menyesatkan. Yang kedua sekarang. Intelektual bahkan culture atau filosofi sering berkata, sudah dari dulu kala ini begini. Sering dengar itu? Sering dengar itu? Orang-orang tua sering berkata, hei nak, jangan punya cita-cita terlalu tinggi. Kita ini orang desa, dari dulu juga orang sederhana. Ya udahlah sederhana ngapain? Punya cita-cita tinggi-tinggi seperti pungguk merindukan bulan, ya enggak? Dari sononya sudah begini, kita mah. Ya apa ya? Lagi statement yang berkata, kamu harus percaya. Karena memang kita ini orang sederhana. Mereka itu para bangsawan, para orang-orang pinter. Kita ini cuma orang-orang begini aja dari dulu juga. Dari sononya udah seperti ini, jadi kita nggak mungkin berubah. Seperti Tuhan Yesus tidak berubah. It is wrong concept. Kita bisa berubah. Kita harus berubah. Amin.
Tapi biarlah perubahan kita dimulai oleh pengertian akan firman yang benar. Dan digerakkan dan dimotivasikan dan dimotori oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara, saya pernah ada di posisi ini. Waktu awal-awal saya pindah kemari, saya bukan sarjana Alkitab. Saya bukan sarjana sekolah. Bahasa Inggris saya pas-pasan. Lulus untuk tes PR itu pun angkanya 5,5. Ibu Sarah tahu persis waktu itu. Dan dia yang bantu saya untuk assessment, untuk bantu saya untuk apply. Dan semua grammar saya amburadul. Dan saya berkata bahwa memang dari sononya saya orang desa. Seperti itu. Jadi saya tidak bangga dengan kedesaan saya, tapi saya malah tertekan dengan kedesaan saya. Tapi waktu saya deliberate oleh pengertian firman, dibebaskan, sekarang saya tidak lagi menjadi terintimidasi. Saya khotbah di hadapan orang-orang Amerika pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya belepotan, who cares? Dan tapi di akhir khotbah saya sering bilang gini, sorry if my English is broken English. Because I am not educated as you, saya bilang seperti itu. Tapi banyak yang datang, dia berkata, no pastor, your English is beautiful. Nggak tahu itu lip service atau enggak. Yang jujur dia akan berkata begini, pastor, as long as understandable, it's okay. Ini yang jujur. Are you with me? Sampai sekarang, saya masih punya broken English. Dan anak-anak saya berkata bahwa papi sudah 20 tahun lebih di Australia. Kok bahasa Inggrisnya masih salah belepotan? Saya punya jawaban yang sangat paham buat hal ini. Saya sangat bilang gini, kalau bahasa Inggris papi yang gak sekolah lebih bagus dari kamu, itu berarti papi salah ngeluarin biaya sekolah buat kamu. Ya apa ya? Tapi please anak-anak yang ada di sini, jangan bangga dengan bahasa Inggrismu bagus. Bahasa Indonesiamu jelek. Jangan bangga karena kamu punya orang Indonesia. Jangan sok bangga. Gua sudah lama di Australia makanya gua nggak bisa bahasa Indonesia. Pok. Saya mau berkata kepada anak-anak yang seperti ini, tolong orang tua ajar mereka untuk bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Jangan berbangga kalau pulang ke Indonesia. Mama, papa, om, tante, jangan ajak anak saya bahasa Indonesia, dia nggak bisa. Udah gitu dengan bangga lagi ngomongnya. Saudara, you wrong. Tidak ada salahnya, saya sangat menyesal. Saya tidak bisa bahasa Chinese dengan lancar, saya tidak bisa bahasa Belanda dengan lancar. Karena mami saya bisa bahasa Chinese, tante saya, papi saya sangat lancar berbahasa Belanda. Narboven, tahu Narboven? Nggak tahu saudara, pergi ke atas puncak gunung. Lekker eten zonder betalen, tahu saudara apa? Makan enak tanpa bayar. Itu ya kayak gitu saya bisa. Erg mooi, nah tahu nggak apa? Cantik banget ya. Saya belajar bahasa Belanda dari kecil, dengar papi saya ngomong, tapi saya nggak pernah diajar, dididik dengan benar. Goedemorgen. Itu sama dengan bahasa Inggris, good morning. Yang saya paling lancar satu, Boernaskoppen, bubur panas diuntal kelakopen. Tahu apa artinya? Boernaskoppen, itu adalah ungkapan. Bubur panas, dimakan, kita ap kelakopen. Itu bahasa Belanda. Ya kalau belajar bahasa Belanda, tanya sama Pak Dani. Nah Dani ini Belanda, tapi Belanda Depok. Saking dididik Belandanya, sampai hari ini dia nggak bisa makan nasi. Tapi sangat hobi roti. Sekarang udah mulai bisa ya? Mulai bisa. Dulu dia bilang, oh saya nggak bisa makan nasi. Karena dari kecil dididik oleh Belanda. Papa mamanya sangat fasih berbahasa Belanda. Sampai sekarang dia selalu berkata, XY, mevrouw en meneer. Meneer itu tahu nggak? Dedek yang kecil-kecil itu, beras yang kecil-kecil itu menir. Enggak, menir itu bahasa Inggrisnya adalah mister. Ya,
Saya menyesal, saya nggak bisa belajar bahasa Chinese dengan baik. Saya belajar bahasa Chinese dari orang-orang sekitarnya. Saya bisa cuman wo han hao han me lia. Ya, saya bisanya cuman seperti itu. Saya bisanya apa lagi? Tahu nggak? Hao ce sen chin ping. Saya bisa itu. Lancar itu kalau makan. Oke. Jadi kita sangat hati-hati budaya yang berkata dari dulu kala sudah begini. Yang ketiga, untuk mempercepat. It is demonic. Kadang-kadang culture kita, filosofi kita bukan didasarkan kebenaran firman Tuhan, tapi didasarkan kepada kebenaran-kebenaran yang berlaku pada sosialitas sekitar kita. Dan sosialitas sekitar kita belum tentu itu dibangun atas dasar kebenaran firman. Dan seringkali malah dibangun atas dasar apa yang orang-orang tua lebih dulu tahu. Dan banyak kali mereka berdasarkan kepada pendapat-pendapat nenek moyang yang jauh daripada kebenaran. Nah, beberapa contoh yang ada, filsafat kosong yang jauh daripada kebenaran itu yang tadi saya katakan, sekarang ini filsafat di dalam culture. Ya, loh, slide 9 mana slide 9? Nah, nggak ada ya, slide 9? Frank coba lihat, cari slide nomor 9. Ada ya, itu. Oke, sudah. Saya yang salah. Oke. It's Dominic. Oke, sekarang lewat 4. Bisa menjadi memperbudak kita. Karena kita dikuasai oleh cara berpikir yang salah, seperti saya katakan tadi, contoh. Waktu kita sudah bertahun-tahun dikuasai oleh cara berpikir yang salah, waktu kita berhadapan dengan cara berpikir yang seharusnya kita hadapi, kita tidak punya keyakinan untuk mengatasinya. Kenapa? Karena kita sudah dilumpuhkan dengan cara berpikir yang salah. Saya katakan tadi, waktu saya pertama kali disuruh khotbah pakai bahasa Inggris di depan orang bule, itu sangat melumpuhkan saya. Saya sangat merasa, aduh, aku nggak bisa, aku nggak mampu. Stres 7 turunan, saudara. Dan karena saya stres, tapi untungnya saya masih punya konsep yang baik dari Tuhan. Bukan waktu saya nggak mampu, nggak bisa, langsung saya bilang, enggak, gue nggak mau lakukan, gue nggak bisa, enggak. Tapi ada roh di dalam diri saya yang berkata, you can do it. You can do it, you can do it. Karena prinsip saya berkata bahwa Tuhan yang menguasai seluruh bahasa. Pada waktu aku mau memuliakan Tuhan dengan bahasa yang tidak aku kuasai, maka aku pun Tuhan tolong untuk bisa memberikan kekuatan untuk berbahasa yang baik. Dan saya susun khotbah saya pakai bahasa Inggris, tulis, dan saya minta dicek sama orang yang jago bahasa Inggris. Bener nggak? Dan banyak salah. Dan dibereskan. Sampai hari ini, jujur saya mau berkata, kalau saya khotbah bahasa Inggris tanya anak saya Yosi, saya sering bertanya sama dia, maksud papi ini begini, bahasa Inggrisnya bener nggak? Saya nggak malu-malu untuk berkata bahwa ini maksud saya ini begini. Jadi sometimes itu sangat melemahkan kita, menawan kita, karena kita dicekoki dengan paradigma yang salah, dicekoki dengan statement yang salah. Dan satu lagi contoh, saya sudah berikan 2 minggu yang lalu. Contoh bangsa Indonesia, kenapa kalau di hadapan orang-orang yang bule, orang-orang yang lebih tinggi, kita merasa inferior, benar nggak? Kita merasa sepertinya diri kita kurang. Apa saya yang merasakan itu? Saudara nggak mengalami itu? Kalau saudara nggak mengalami, jempol. Saya dulu mengalami itu. Saya dulu mengalami bahwa, waduh, kalau ketemu orang-orang bule, ketemu orang-orang berpendidikan, yang punya gelar profesor, telur pesor, dan lain sebagainya. Jadi saya merasa diri saya inferior. Tapi setelah saya mengerti di dalam Tuhan, itu adalah paradigma yang menawan, yang melemahkan. Contoh lagi, banyak dari kita, saudara mungkin enggak, kalau saudara ke Indonesia, kalau kita ketemu dengan orang kalau mau lewat, permisi, iya Pak ya? Kenapa begitu? Sepertinya sopan. Menurut saya itu bukan sopan. Itu inferiority.
Kalau sopan, permisi Pak, saya mau lewat, selesai. Nggak perlu. Rendah hati, bukan rendah hati, itu rendah diri. Of course kita mesti nyapa. Of course kita mesti berkata, Pak, permisi saya mau lewat. Tapi nggak perlu. Itu loh, melemahkan intimidasi buat kita. Dan jujur, kita sering dengar khotbah orang Indonesia kita anggap lebih jelek daripada khotbah pendeta-pendeta bule yang terkenal. Ya apa ya? Nah, ini loh. Tanpa kita sadari kita sudah terintimidasi dengan culture yang dibesarkan kita. Mari kita keluar dari situ. Yang berikutnya, tinggal 10 menit lagi, Tuhan tolong. Kok berhenti? Nah, poin 2 Romawi yang diambil dari Kolose 2, the fully abandoning Christ, kebodohan kita meninggalkan prinsip-prinsip Kristus. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dari roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Perhatikan ini. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kalau tidak menurut Kristus, Paulus berkata, segala sesuatu yang tidak berdasarkan Yesus Kristus harus ditolak dan jangan dilakukan. Amin. Amin. Waktu Anda tidak melakukan kebenaran atau firman Tuhan, dengar baik-baik, kita sudah mengambil kebenaran yang lain di luar Tuhan. Dan waktu kita sudah menolak apa yang Tuhan katakan, kita sudah termasuk jebakan falsafah, hidup dalam kepalsuan, hidup di dalam ketidakbenaran. Tidak ada pilihan lain soalnya. Itu sebabnya Paulus berkata kita harus hati-hati. Kenapa? Karena di dalam Kristuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Kalau saudara tahu di dalam Kristus berdiam seluruh kepenuhan Allah, perlu nggak kita ketemu Allah lagi? Nggak perlu. Kenapa? Karena di dalam Kristus kita bisa lihat Allah seluruhnya. Are you with me? Jadi nggak perlu lagi minta kepada Tuhan, aku ketemu Allah Bapa, aku nggak ketemu Yesus. Itu hal yang sangat konyol. Dan ayat 10 dikatakan di sini, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintahan penguasa. Coba lihat saya dengan baik. Ini Yesus. Di dalam Yesus kepenuhan Bapa, Roh Kudus, dan pribadi anak, betul? Iya, cuma Nia yang lain ngerti nggak apa ngantuk? Ya? Oke. Di dalam wujud Kristus, fisikalnya Yesus, di dalamnya Roh Spirit, Holy Spirit, dan pribadi Bapa. Get? Nah sekarang lihat, ini pribadi saya. Lihat bodinya. Bukan itu maksud saya. Maksud saya lihat, di dalam saya, yang saudara lihat, jaketnya keren. Bukan itu maksud saya. Yang saudara lihat adalah fisik saya, Samuel Yusuf. Tapi saudara tidak lihat, di dalam saya ada kepenuhan Yesus. Nangkep enggak? Di dalam saya, regardless saya sudah turun 10 kilo atau saya masih berat 90 kilo, tidak mempengaruhi kepenuhan Kristus atau tidak. Bukan berarti yang bodinya lebih gede, beratnya lebih banyak, Kristusnya lebih banyak, bukan. Tetapi di dalam dirimu terjadi kepenuhan Kristus. Dan kau berkata, Pak, bagaimana kalau saya belum sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan? Saya mau tanya, ada nggak di antara kita yang sudah berani mengaku 100% melakukan kehendak Tuhan? Ada?
Kalau ada mari maju ke depan. Regardless saudara belum melakukan semua kehendak Tuhan, tapi di dalam pribadimu ada kepenuhan Kristus. Nah, kepenuhan Kristus inilah yang akan terus memproses kita hidup di dalam kebenaran firman. Are you with me? Of course, waktu kita mendengar firman seperti ini, Roh Kudus akan menemplak kita, bukan condemn kita. Menemplak kita, bang, kamu salah ini, kamu salah ini, kamu salah ini. Dan bukan menjadi condemn dan merasa tertuduh, merasa tidak layak, bukan. Tetapi merasa diri kita salah dan berbuatlah untuk datang minta ampun kepada Tuhan. Dengar, saya buat statement ini. Our fullness come from His fullness. Not because you are doing good. God is in Christ filling His up. Christ in us filling us up. Amen. We have the fullness of Christ, regardless you are already doing 100% or 90% or 50%, because Christ cannot be divided. Waktu kita bertobat dan mengaku Yesus Tuhan, 100% pribadi Yesus ada di dalam diri kita. Tapi kalau kita belum bisa memanifestasikan semuanya, itu adalah proses yang kita jalani. Are you with me? Don't give up. Terus layakan. Nah, sekarang kenapa intelektual itu bahaya? Kita masuk ke dalam ritualism. Acara-acara ritual yang terjadi di dalam setiap ritualisme agama. Berkata, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Saudara, dengar baik-baik. Keselamatan hanya terjadi atas anugerah Tuhan melalui iman kita kepada Yesus Kristus, betul? Regardless you are sunat atau tidak. Saya nggak mau saudara angkat tangan, saya cuma mau tanya, siapa di sini yang disunat? Jangan angkat tangan. Saya disunat. Yose disunat. Loh, kok Bapak Gembala disunat? Katanya jangan disunat. Saudara, disunat dan tidak disunat tidak mempengaruhi keselamatan dan iman kita. Disunat adalah ritual agama bangsa Yahudi. Dan ini dipakai juga oleh orang Islam. Karena orang Islam, nenek moyangnya adalah anak Abraham. Dan sunat dimulai oleh Abraham. Dan ini dipakai oleh orang-orang Kristen zaman dulu dan sampai sekarang masih ada yang mengharuskan orang-orang disunat. Saya disunat bukan karena saya mau jadi lebih Kristen dari Anda, bukan. Saya disunat supaya bersih. Saya disunat supaya jangan sampai katanya dokter bisa menyebabkan cervix cancer kepada istrimu. Itu katanya. Jangan bilang buru-buru, besok sunat, hati-hati sakit loh. Saya punya pengalaman buruk dengan sunat. Waktu Yosi disunat saya bujuk, tahu nggak dengan apa? Mainan Nintendo. Supaya dia mau. Waktu dia disuntik, disuruh potong sakit, teriak-teriak, aduh. Ambil dah Nintendonya, nggak perlu Nintendo. Dia bilang gitu. Sakit. Saya marah, gitu aja kok sakit gitu loh. Terus bagian saya, hari yang sama, cuma beda-beda jam. Terus saya naik, saya disuntik dan dipotong. Sakit. Mau teriak malu ada anak. Ternyata usut punya usut, dokternya baru make obat anestesi yang baru, dia baru dicoba. Oh my goodness, jadi dicoba dosisnya kurang katanya. Oh Tuhanku, haleluya. Inilah kalau Bapak Pendeta mau coba-coba sunat. That's not the worst case. The worst case saya baru selesai disunat, besoknya saya harus melayani upacara penguburan. Nah waktu saya bangun pagi, si Didi itu kan kalau bangun pagi suka keras. Mau khotbah pagi itu, upacara penguburan, keras, jahitannya terbuka sobek. Ya,
Jadi waktu saya khotbah di tengah pengambilan, berdarah belepotan saudara. Ya, jadi inilah gara-gara mau mengikuti ritual. Enggak. Tapi itu hanya cerita. Saya hanya berkata supaya saudara enggak ngantuk. Nanti saudara ingat, Pak Sam khotbah apa? Sunat. Yang diingat cuma itu, Pak Sam khotbah apa? Dia kesakitan disunat gitu loh. Jadi yang belum disunat, saya nggak anjurkan disunat. Yang sudah disunat, mau apa lagi? Diukir sekalian kalau di Bali ya. Oke, kasih ukiran. Catok. Oke. Sekarang yang kedua. Yang pertama tadi ritual religious atau ritual agama. Yang berikutnya sekarang yang kedua, reality kenyataannya Kolose 2 ayat 12. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan kita dari orang mati. Nah tadi sunat itu legalisme, itu adalah tradisi budaya. Dan kalau sekarang baptisan air, saudara dengar baik-baik. Baptisan air bukan budaya, bukan intelek, bukan perintah agama, tapi perintah Tuhan. Bahkan Yesus sendiri dibaptis. Jadi bagi saudara yang belum dibaptis dalam air, saya anjurkan segera daftar dan segera dibaptis. Karena baptisan it's not ritual. Baptisan adalah perintah Tuhan. Amin. Bedakan mana baptisan, mana sunatan. Oke, saya teruskan, udah habis waktunya. Legalisme, peraturan hukum Taurat, Kolose 2 ayat 14 dan ke-15. Berkata demikian, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum, pendakwaan dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan menaklukkannya pada kayu salib, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum di dalam kemenangannya di atas mereka. Martin Luther berkata gini, the blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses us from all sin. Jadi darah daripada Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita dan tidak perlu ditambahkan dengan hukum-hukum yang lain. Jangan mencoba menambahkan iman yang sederhana dengan percaya kepada pengorbanan Kristus di kayu salib dengan hal-hal yang lain seperti Kolose 2. Ayat 16 dan 17 berkata, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya dan bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Jadi jangan menukarkan kepercayaan orang-orang di sana berkata bahwa kalau kamu mau doamu didengar Tuhan, kamu harus puasa 7 hari 7 malam, harus doa lebih banyak gini-gini. Enggak saudara, doa benar-benar dengan sungguh-sungguh, menambah jam doa boleh-boleh saja, tetapi bukan berarti menambah jam doa dan berpuasa, Tuhan akan lebih memperhatikan kau. Amin. Oke, yang keempat, mysticism adalah hal-hal yang gaib. Banyak anak-anak Tuhan masih percaya kepada hal-hal yang gaib, tahayul lah, hal-hal yang magic lah, hal-hal yang aneh-aneh lah. Kolose 2 ayat 18-19, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri, beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Sedangkan ia tidak berpegang teguh kepada kepala dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi untuk menerima pertumbuhan ilahi. Yuk kita lihat. 2, 3. Janganlah kita terjebak untuk menyembah seseorang atau sesuatu yang sama sekali tidak layak untuk disembah. Jangan mengidolakan orang. Amin. Jangan mengidolakan siapapun. Jangan mengidolakan uang. Jangan mengidolakan bisnis. Jangan mengidolakan pendidikan. Saudara, semuanya itu baik, tetapi kalau saudara sudah mempercayainya, melampaui saudara percaya kepada Tuhan, it's wrong. Salah. Oke. Tuhan kita memberikan kita kuasa untuk membedakan roh.
Dengar saya baik-baik. Alam semesta punya kuasa enggak? Punya. Langit punya kuasa? Punya. Laut punya kuasa? Punya. Bumi punya kuasa? Punya. Tapi jangan kita menyembah kuasa-kuasa yang Tuhan ciptakan. Dan juga jangan menyembah orang-orang yang Tuhan pakai, yang Tuhan urapi. Nangkap maksud saya? Kita boleh menghormati, kita boleh menghargai, tetapi jangan menyembah dan mengidolakan mereka. Tetap pegangan kita adalah firman Tuhan. Oke, yang terakhir adalah Sadukisme. Sadukisme atau ascetism, pantang melakukan sesuatu, melakukan hukum Taurat. Self-denying, artinya penyangkalan diri. Saudara, di sini jarang, tapi ada orang-orang yang puasa cai, mutih, makan nasi putih, puasa Senin, Kemis, dan lain sebagainya. Dan mereka berkata melakukan ini adalah untuk supaya mereka diterima oleh Tuhan. Ini loh, pengertian-pengertian seperti ini. Mereka hidup lebih kudus dengan memantangkan sesuatu. Saudara, kita bisa puasa, tapi bukan untuk hidup lebih kudus. Kita boleh berdoa lebih banyak, tapi tidak membuat kita hidup lebih kudus. Yang membuat kita lebih kudus dan dicintai Tuhan adalah karena Tuhan sangat mencintai kita. Itu jati dirinya Dia. Kita menjadi anak Tuhan dan menerima keselamatan kekal bukan karena kita menyangkal diri, bukan karena kita puasa, bukan karena kita berkorban, bukan karena kita membayar perpuluhan, bukan karena apapun, tetapi karena anugerah Tuhan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, puasa kita, perpuluhan kita, doa kita, baca Alkitab kita bukan untuk membuat Tuhan menjadi lebih sayang kepada kita, tetapi sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Amin. Yang belum bayar perpuluhan, bayarlah perpuluhan. Bukan untuk supaya engkau lebih diberkati, tetapi sebagai bukti bahwa Tuhan sudah memberkati aku, makanya aku memberikan persembahan. Ini kuncinya. Saran saya sekarang, terakhir, apa yang harus kita lakukan? Build your relationship with Him. Untuk menjadi impact di dalam gereja kita, di dalam hidup kita. Bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Read your Bible or His Word every day. Jangan cuma mendengarkan khotbah-khotbah orang, tapi baca renunganmu pribadi, baca Alkitabmu pribadi setiap hari. Dan berdoa setelah selesai membaca Alkitabmu. Lalu worship Him in every aspect of your life and activity. Bukan cuman berdoa supaya Tuhan berkati pekerjaanmu, Tuhan berkati bisnismu, Tuhan berkati suami istrimu, Tuhan berkati anakmu. Tapi ucapkan syukur atas berkat Tuhan, atas pekerjaanmu, atas sekolahmu, atas kesehatanmu. Amin. Bukan cuma minta berkat Tuhan berkati. Tapi kita harus berkata tiap pagi, thank you Lord. Dan adds your worship kepada Tuhan. Sebagai satu ungkapan pernyataan syukur dan penyembahan kepada Dia. Kalau saudara bisa sehat sampai sekarang, seperti doa Yusi tadi, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita bisa ada di gereja, itu karena kebaikan Tuhan. Ucapkan itu dalam hidup kita, dalam doa-doa kita setiap hari, dalam aktivitas kita. Baru kita akan membuat Yesus Kristus menjadi dampak dalam kehidupan kita. Dan orang di sekitar kita akan melihat kita, Yesus hidup di dalam kita. Amin. Tuhan, hamba sudah berhenti berdoa. Hamba sudah berhenti berbicara. Hamba sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tetapi firman-Mu tidak akan pernah berhenti berbicara. Roh Kudus terus Kau bicarakan firman-Mu dalam hidup kami, dalam pikiran kami, dalam telinga kami. Sehingga benar-benar menjadi rema dan kehidupan. Dan olehnya Tuhan kami diberkati. Dan kami terus berjalan menjadi dampak, menjadi impact bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan ampuni kalau di antara kami masih ada yang lemah, masih ada yang kurang. Kami semua penuh dengan kelemahan. Dan biarlah Tuhan dengan firman-Mu hari ini kami akan membuang semua pikiran-pikiran yang bukan dari Engkau.
nasihat-nasihat orang, budaya, pendidikan, filosofi, culture, Tuhan, apapun yang bukan daripadamu kami mau patahkan, kami katakan keluar dari hidup kami, keluar dari pola pikir kami, dan kami tidak meninggalkan Engkau, tetapi kami embrace Engkau. Kami peluk kebenaran firman-Mu. Kami nyatakan firman-Mu hidup dalam hidup kami. Kami nyatakan Roh-Mu berkarya dalam setiap hidup kami. Terima kasih buat korban-Mu di atas kayu salib. Terima kasih buat korban-Mu, tubuh dan darah-Mu yang membuat kami terus menjadi layak. Layakkan kami Tuhan untuk terus Kau ubah menjadi serupa dengan Engkau. Engkaulah kepenuhan kami, seperti Engkau adalah kepenuhan Kristus, kepenuhan Tuhan, Bapa dan Roh Kudus. In Jesus mighty name, kuduskan kami dengan firman dan Roh-Mu, dengan roti dan anggur ini Tuhan. Persekutukan dengan tubuh-Mu, persekutukan dengan darah-Mu, sehingga benar-benar menjadi komunian buat kami. In Jesus mighty name.